Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrinda Sari, absen 4 kelas 12 HAPIS 1. Produksi massal, juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus, adalah sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang standar, termasuk dan terutama pada lini perakitan. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami dan didesain mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya disebut dengan produksi jasa, sedangkan kegiatan menambah daya guna sebuah benda dengan mengubah bentuk dan sifatnya dinamakan produksi barang. Tahapan proses produksi. Yang pertama, routing. Routing merupakan proses menetapkan dan menentukannya urutan kegiatan proses produksi. Yang kedua, scheduling. Scheduling merupakan proses menentukan dan menetapkannya jadwal proses produksi. Yang ketiga, dispatching. Dispatching merupakan proses menentukan dan menentukannya proses pemberian perintah. Yang keempat, follow up. Follow up merupakan proses mendorong terkoordinasinya perencanaan proses produksi. Tujuan proses produksi. Yang pertama, sarana kelangsungan suatu perusahaan. Yang kedua, kegiatan meningkatkan tambahan nilai atau value produk. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran. Yang keempat, meraih keuntungan. Yang kelima, memenuhi pasar internasional. Yang keenam, untuk mengganti barang yang aus, rusak, barang yang telah habis. Jenis-jenis proses produksi. Proses produksi terus-menerus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, selalu sama dari hari ke hari tanpa adanya perubahan. Terdapat urutan yang pasti dari bahan baku hingga menjadi produk akhir. Yang kedua, berproduksi dengan jumlah yang relatif besar, variasi jenis produk yang kecil. Yang ketiga, penyusunan peralatan produksi atas dasar arus urutan pekerjaan dari bahan mentah menjadi produk akhir. Yang keempat, mesin-mesin bersifat khusus untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Yang kelima, pengaruh operator kecil. Yang keenam, tidak memerlukan banyak karyawan. Yang ketujuh, jika ada kemacetan pada suatu bagian mengakibatkan kemacetan total. Yang kedelapan, memerlukan ahli perawatan yang cukup baik. Yang kesembilan, variasi jenis produk relatif kecil. Proses produksi terputus-putus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menghasilkan produk lebih sedikit namun variasi jenis produk lebih banyak. Yang kedua, produksi atas pesanan. Yang ketiga, penyusunan fasilitas produksi berdasarkan fungsinya. Yang keempat, mesin-mesin bersifat general purpose machine. Yang kelima, pengaruh karyawan lebih besar. Yang keenam, bila terjadi kemacetan pada suatu bagian tidak akan menyebabkan kemacetan total. Yang ketujuh, diperlukan pengendalian proses yang baik. Yang kedelapan, diperlukan bahan mentah yang cukup tinggi. Yang kesembilan, peralatan bersifat fleksibel dan menggunakan tenaga manusia. Yang kesepuluh, diperlukan ruangan yang cukup besar. Produksi massal. Produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Walaupun harganya yang murah, tetapi tidak dengan kualitas yang rendah. Sebaliknya, diproduksi barang dalam jumlah yang besar telah distandarisasi oleh peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Proses produksi ada dua jenis, yaitu yang pertama, yaitu membuat barang atau produk dengan menggunakan mesin serta peralatan. Hal ini disebut juga dengan produksi. Yang kedua, yaitu membuat sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Hal ini disebut dengan persiapan berproduksi. Proses persiapan produksi terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu urutannya. Yang pertama, penjadwalan waktu. Yang kedua, pemilihan peralatan. Yang ketiga, pengerjaan dengan PKK. Yang keempat, mobilitas personalnya. Yang kelima, pembelian material. Yang keenam, pembagian pekerjaan. Tahap persiapan ini didahului oleh kegiatan seperti
perencanaan dan desain produk yang dihasilkan oleh kegiatan riset dan pengembangan.